Oke. Iya, Iya, Ibu Ibu Misi. Misi. Yang apanya CV-nya yang PDF atau yang Ibu tulis yang Misi bacain? Sama kok, Sama itu isinya. Oh. Oke. Oke, siap. Iya, oke. Oke, 3, 2, 1 kita mulai. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti room kali ini. Di mana di pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Bu Ike Fitri yang akan dipandu oleh moderator Bu Misi. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk efisiensi waktunya, silakan untuk Bu Misi langsung memoderasi jalannya konferensi ini. Silakan Ibu Misi. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Pagi kali ini kita akan sama-sama mendengarkan diskon dari Ibu Fitri ini dari SMA 1 Pintu Padang sebagai presenter. Sharing story kisah menarik di Korea. Sebelumnya saya terima kasih dulu kepada pihak ini yang ingin menjadi pengikut kita selama ini yang memberikan ilmu sangat banyak untuk kita, dan juga terima kasih untuk Pak Agus dari SMK 2 Seririt Buleleng Bali dan saya sendiri Siti Syasidah dari SMA 3 Pekanbaru. Nah, saya sebelum memberikan mic ke Bu Ike, kita baca dulu proses presenter kita kali ini yang benar-benar amazing nih, kayaknya pengalamannya seabrek. Namanya Bu Ike Wardani, lahir di Padang 19 Mei 1985, masih sangat muda. Sehari-hari bertugas di satu pintu kabupaten dari Mas Raya 2011 hingga kini. Kemudian, alumni jurusan Pabrik Matematika Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang ini juga diamanahkan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum semenjak tahun 2017 hingga sekarang. Nah, riwayat pendidikan dimulai pada tahun 1999 di SDN 14 Gugu, Kabupaten 50 Kota. Tahun 2003 lulus SMP 1 Kecamatan Gugu. Tahun 2006 lulus SMA 1 Kecamatan Gugu. Tahun 2010 lulus di UIN IB Padang. Ibu dua orang anak ini juga aktif di beberapa organisasi tingkat kabupaten dan provinsi. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua MGMP Kabupaten Dharmasraya semenjak tahun 2014 hingga sekarang. Nah, ibu juga sedang bersemangat nih ibunya menulis artikel populer di beberapa koran tingkat Riau Jambi. Sudah menelurkan sebuah buku yang berjudul Ketika Kepompong Belajar Terbang, berkisah tentang pengalamannya dalam pelatihan tingkat Asia Tenggara in Mathematics di Yogyakarta selama 2 kali pada tahun 2017 dan 2018. Guru muda ini juga salah satu peserta pertukaran studi Indonesia tahun 2019 dan menjadi satu 12 orang peserta asal Indonesia yang diminta menjadi presenter saat seminar FSAIM di Seoul, Korea Selatan. Nah, untuk informasi lebih lanjut dapat dihubungi melalui email beliau asifa.bilqis.atsari@gmail.com, WA-nya 0852 6483 5056. Kemudian Dani Siti Wardani FB-nya Siti Wardani, IG-nya @ike_wardani, blognya ike.blogspot.com, itu sitiwardani.blogspot.com. Nah, kita foto dari IG-nya. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita serahkan saja mic-nya ke beliau kepada Bu Eki yang bertempat. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Misi.
Iya, sama-sama Ibu. Iya, baik Bapak Ibu peserta video conference yang kami hormati pada hari ini, hari Jumat 17 April 2020. Saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk yang ketiga kalinya mengisi video conference di FCC bersama Sami Sanof dan Aksi ini. Untuk kali ini saya kembali mengulas mengenai materi yang pernah saya sampaikan di FCC pertama. Cuman highlight-nya atau sorotannya lebih berbeda. Kalau yang di pertama kemarin, sorotannya lebih kepada bagaimana cara untuk mengikuti kegiatan pertukaran guru Indonesia-Korea 2019. Nah, sekarang mungkin lebih kepada sharing story mengenai pembelajaran atau menjadi guru, kisah mengajar di Korea Selatan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Misi, Ibu Siti Misi Akidah, SSI MPD di SMA Negeri 3 Pekanbaru Riau, selaku moderator kita pada pagi hari ini, dan dipandu oleh Bapak host kita, Bapak Agus Sagita dari SMKN 2 Seririt Buleleng, Bali. Dan terima kasih juga kepada Bapak Sriwahono selaku instruktur kita pada kegiatan FCC kali ini. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, ini apa namanya, sharing PPT saya sudah nampak, sudah bisa udah keluar PPT-nya, bagaimana Bapak Ibu? Udah. Oke, sudah. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Iya. Oke. Bapak Ibu, pertama saya ingin menyampaikan di sini bahwa di sini tidak menggurui, artinya saya tidak ingin menjadi guru atau mengajarkan kepada Bapak Ibu. Saya hanya sharing story mengenai pengalaman saya ketika saya mengajar di Wolpyeong Elementary School, Jangsonggun, Jeollanam-do, South Korea, di Provinsi Jeollanam di Kabupaten Jangsong di South Korea. Dan kegiatan ini berlangsung selama 3 bulan, semenjak bulan September, Oktober, dan November 2019. Bapak Ibu, jika sebelumnya saya sudah sampaikan ketika pertemuan pertama FCC dulu bagaimana cara mengikuti kegiatan pertukaran guru Indonesia-Korea sudah saya sampaikan. Dan sudah saya jelaskan juga apa-apa saja syaratnya. Nah, sekarang mungkin saya akan lebih highlight-nya kepada perbedaan dan persamaan yang saya temukan dengan pendidikan yang ada di Korea Selatan, dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi beberapa hal yang saya soroti. Untuk yang pertama ini, jika bisa dilihat di slide saya, pertama saya soroti bahwa lapangan olahraga di Korea Selatan itu, kebetulan saya mengajar di SD. Jadi yang paling pertama saya lihat yang saya soroti itu adalah fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Nah, salah satu fasilitas yang sangat menarik itu adalah fasilitas lapangan olahraga outdoor dan indoor. Nah, untuk fasilitas lapangan olahraga outdoor itu sangat luas sekali, bahkan sampai satu sekolah itu rata-rata luas, rata-rata memiliki 2 sampai 3 hektar lapangan outdoor gitu. Jadi mereka rata-rata punya lahan yang luas untuk sekolah, walaupun sekolahnya di perkotaan seperti di Seoul sekalipun. Jadi sekolah kalau di Korea Selatan itu memang luas sekali. Kemudian lapangan olahraga indoornya juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas. Fasilitasnya lengkap. Kalau yang di indoor itu semuanya sudah ada apapun jenis permainan yang dibutuhkan oleh siswa, bolanya, kriketnya dan segala macamnya itu sudah lengkap semuanya di lapangan indoornya. Bahkan jika saya perhatikan ketika kami berada di musim gugur, yang itu masih cuacanya masih panas waktu itu. Jadi itu di dalam ruangan indoor, olahraga indoor itu ada fasilitas pendingin ruangan atau AC-nya, sehingga anak-anak setelah olahraga itu, karena ruangannya juga besar, jadi tidak terlalu kepanasan gitu. Kemudian ketika kami olahraga di musim dingin, itu ada pemanas ruangan yang juga disediakan di ruangan indoor tersebut, sehingga anak-anak tidak merasa kedinginan, tidak perlu pakai hot pack lagi atau tidak perlu pakai jaket yang tebal lagi untuk masuk ke dalam ruangan indoor tersebut. Kemudian olahraga favorit yang setelah saya amati di sana itu lebih banyak siswa menyukai olahraga sepak bola dan taekwondo. Walaupun mungkin yang lainnya seperti badminton atau baseball atau yang lainnya basket juga ada, tapi
yang lebih maksimal nampak oleh saya setiap hari itu adalah sepak bola dan taekwondo. Baik Bapak Ibu, kemudian buku yang digunakan di Korea Selatan itu adalah beberapa buku yang mereka buat sendiri, dan beberapa lainnya adalah buku yang mereka sadur dari buku Finlandia. Mereka sadur ke dalam bahasa Hangul atau bahasa Korea. Tulisan Hangul, bukan roman alfabet ABCD, tapi roman Hangul gitu. Jadi buku yang mereka gunakan itu tidak semuanya buku buatan Korea, tapi sebagian mereka menyadur. Bukan juga serta-merta memakai buku Finlandia, tapi disadur dulu ke dalam bahasa Hangul atau bahasa Korea, baru disajikan kepada anak. Nah, kemudian yang ketiga, alat dan media pembelajaran yang ada di Korea Selatan itu lengkap. Jumlah yang memadai sehingga siswa puas. Cukup waktu untuk semua siswa dalam 1 jam pelajaran. Nah, ketika saya masuki ruangan pembelajaran di Korea Selatan, itu apapun jenis mata pelajarannya, alat dan media yang dibutuhkan itu lengkap. Dan setelah kami koordinasikan juga selama 3 bulan di sana bersama 12 guru yang menjadi guru teacher exchange, menyatakan bahwa kami sepakat dan kami sudah wawancara juga, mencari informasi juga bahwa fasilitas di Korea Selatan itu semuanya sama dari kota sampai ke desa. Dari kotanya, walaupun kotanya itu fasilitasnya misalnya mereka punya fasilitas A, B, C, D sampai Z. Nah, di desa juga mereka punya A, B, C, D sampai Z, tapi mungkin kapasitasnya jumlahnya kecil gitu. Tapi yang ada mereka punya itu semuanya ada. Jadi mereka tidak seperti mungkin di kita, karena kita juga terkendala dengan seperti misalnya biaya. Kalau di Indonesia, bagi sekolah yang besar itu ada fasilitasnya bagus, memadai. Bagi sekolah yang kecil itu fasilitasnya tidak memadai karena tidak cukup dana, seperti itu. Kemudian kami juga bisa sampaikan bahwa di Korea Selatan itu mereka memastikan bahwa seluruh sekolah itu memiliki fasilitas itu dengan jumlah yang memadai atau yang cukup untuk seluruh siswa. Sehingga 1 jam pelajaran itu mereka bebas melakukannya sesuai dengan worksheet atau lembaran kerja yang mereka persiapkan. Kemudian yang berikutnya, maksimal 25 orang per kelas, fasilitasnya sama. Nah, itu juga saya sudah wawancara juga dan mencari informasi juga bersama teman-teman. Mereka tidak pernah meletakkan siswa di atas 25 dalam satu kelas. Jadi satu sekolah itu bisa jadi ada berpuluh-puluh kelas gitu untuk satu angkatan. Misalnya di SMP atau SMA, satu kelas 1 itu bisa jadi 20 kelas untuk kelas 1. 20 kelas untuk kelas 2, 20 kelas untuk kelas 3. Jadi mereka kalau bagi sekolah-sekolah yang besar itu itu. Jadi untuk Selatan sendiri, pendidikan itu memegang peranan yang sangat penting bagi mereka. Jadi gedung-gedung pendidikan itu sangat diperhatikan gitu, dinomor satukan. Jadi gedung pendidikan atau sekolah-sekolah atau kampus-kampus lebih bagus dibandingkan dengan gedung-gedung yang lain jika dibandingkan dengan gedung-gedung yang lain seperti itu. Kemudian persamaannya dengan Indonesia sama, mereka juga SD-nya, ini SD-nya kok 3 tahun. SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya juga 3 tahun sama dengan Indonesia. Kemudian yang menjadi sorotan saya adalah kesadaran guru akan profesinya di Korea itu sangat tinggi sekali. Mereka selalu mempersiapkan diri dengan baik, tidak pernah terlambat seperti itu. Jadi kadang-kadang saya sendiri sebagai guru mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa ketika saya mengajar di sekolah saya di Indonesia, pasti pernah terlambat, pasti pernah mengalami hal bla 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 sehingga akhirnya terlambat masuk ke kelas. Tapi kalau di Korea Selatan selama 3 bulan saya mengamati itu belum pernah saya melihat ada guru yang terlambat dan belum pernah saya melihat ada guru yang pulangnya lebih cepat dari jadwal yang ditentukan walaupun mereka tidak ada fingerprint-nya. Jadi mereka itu masuk jam 9, jam 8.15 itu seluruh guru sudah berada di sekolah, 8.30 seluruh siswa sudah ada di sekolah.
8.30 sampai 9 itu guru yang mengajar itu sudah berada di kelasnya, walaupun mungkin siswanya belum ada interaksi dengan guru, tapi guru sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau di SD, kebetulan saya observasinya di SD, mereka kan guru kelas, jadi pagi itu sudah standby di kelas masing-masing, mereka sudah berada di kelasnya masing-masing, itu sudah langsung mempersiapkan untuk pembelajaran sehari ini, mulai dari jam 8.15. Jadi mereka tidak ada istilahnya terlambat. Dan untuk pulang, mereka itu pulangnya, kalau pembelajaran reguler SD itu jam 2 pulangnya, kalau SMP jam 3, kalau SMA jam 4. Tapi untuk SD yang saya amati, walaupun pulangnya jam 2 untuk yang reguler, itu seluruh guru itu pulang ke rumah masing-masingnya itu bolehnya jam 4.40. Jadi walaupun jam 2 selesai pembelajaran, masih ada ekskul-ekskul yang lain. Nah, bagi guru yang tidak terlibat dengan ekskul, mereka tidak pulang. Mereka tetap mempersiapkan apa yang akan mereka berikan esok hari untuk siswanya. Jadi, sampai 4.40 itu bahkan saya pernah juga pengen pulang lebih awal karena ada keperluan ke bank. Saya minta izin 4.15. 4.15 itu mentor bilang bahwa boleh, silahkan, tapi minta izinnya ke Capsek ya, gitu. Jadi sepertinya untuk pulang seperti itu jarang sekali gitu. Mereka malu untuk pulangnya 4.40. Dan anehnya lagi, ini fakta yang menarik. Kalau 4.40 sudah jam 4.40 gitu ya, mereka tuh langsung pulang, kan nggak ada fingerprint, nggak ada bel gitu-gitu. Dan mereka memang pulang, sekolah memang sepi gitu. Sekolah itu tidak ada orang lagi. Mereka juga tidak suka kalau 4.45 masih berada di sekolah. Jadi kita 4.40 udah keluar dari sekolah, semuanya udah sepi, udah nggak ada lagi orang di sekolah. Nah, berarti mereka itu tepat waktu, datangnya tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu, nggak bisa cepat, nggak juga mau terlalu lambat, seperti itu. Kemudian selanjutnya, perbedaannya adalah jam pelajaran di SD itu 1 jam pelajaran itu 40 menit. Di SMP itu 45 menit. Di SMA itu 50 menit. Nah, uniknya di Korea itu mereka selalu ada break 10 menit setiap pergantian pelajaran. Nah, kalau di SMA yang saya mengajar di SMA Negeri 1 Timpeh, matematika misalnya, matematika itu satu pelajarannya kan 3 jam pelajaran kalau matematika peminatan. 3 kali 45 menit, berarti 135 menit siswa menghadapi mata pelajaran matematika peminatan saja, tanpa istirahat. Nah, kalau di Korea, itu satu jenis mata pelajaran itu hanya 45 menit untuk SMP, 50 menit untuk SMA. Dan untuk SD hanya 40 menit. Jadi habis 40 menit, ya udah, habis matematika. Istirahat 10 menit, kemudian nanti jam berikutnya 10 menit setelah itu nanti masuk lagi pelajaran misalnya sains. Ya udah, sains 40 menit untuk SD, SMP 45, SMA 50. Habis 50 menit itu untuk SMA, udah istirahat lagi 10 menit, ganti lagi pelajarannya. Jadi tidak ada istilah satu mapel itu 3 jam pelajaran. Kayak matematika peminatan, mungkin kita, ini 3 jam pelajaran matematika peminatan, kemudian habis matematika peminatan 3 jam, 2 jam lagi PPKN, kemudian 3 jam lagi kimia, gitu-gitu. Mereka tidak, satu mata pelajaran, 1 jam pelajaran. 45 menit dan 50 menit untuk SMA. Kemudian yang uniknya itu tadi, agar siswanya fokus, mereka itu ada break 10 menit. Jadi ketika selesai pembelajaran itu 40 menit di SD, itu mereka udah keluar lagi anaknya semuanya 10 menit itu keluar, namanya anak SD ya. Dan mereka itu tepat waktu selalu kembali 10 menit gitu. Jadi nggak ada istilah terlambat masuk kelas juga gitu. Mereka memang selalu dibiasakan berdisiplin seperti itu. Siswa SMA juga kalau ada moving class, itu moving class butuh waktu berjalan, mungkin mereka dari kelas English class ke kelas science misalnya, maka itu butuh waktu ya, dan mereka 10 menit itu mungkin berjalan seperti itu ke ruangan berikutnya, dan mereka tepat waktu berada di ruangannya, tidak ada istilahnya pergi ke kantin dulu segala macamnya gitu. Kemudian kafetaria, nah ini yang saya sampaikan tadi, kantin ya. Untuk di sekolah di Korea Selatan, itu semua sekolah itu punya kafetaria yang misalnya apa ya, kalau kita bilang di sekolah kita kan punya kantin gitu ya. Tapi kalau kantin di sekolah kita kan itu diaksesnya oleh siapa saja dan kapan saja. Walaupun misalnya anak-anak dalam pelajaran kemudian, Bu, permisi saya ini sakit perut, mau makan sebentar, kan begitu-begitu ya. Tapi yang uniknya di Korea itu, mereka punya seluruh sekolah punya kafetaria gitu. Kafetaria itu adalah tempat untuk makan siang.
Tidak ada istilahnya beli bakwan atau beli gorengan atau beli ciki-ciki seperti itu. Nggak ada istilahnya Apa? seperti itu. Obeng. Jadi tidak ada mereka tuh jajan-jajan. laser. Mereka nggak bawa uang jajan loh. Setahu saya SD itu mereka nggak bawa uang jajan gitu. Karena mereka memang tidak ada tempat untuk jajan. Nah, kafetaria itu yang dimaksudkan seperti apa? Seperti restoran yang disediakan di setiap sekolah. Kalau untuk yang SD itu gratis, untuk siswanya nggak bayar, gurunya yang berbayar. Kalau di SMP dan SMA itu siswa dan gurunya berbayar. Jadi mereka per bulan, bayarnya per bulan. Misalnya seperti itu Pak saya itu sebulannya 40 ribuan. Jadi mereka bayar per bulan untuk makan siang. Dan itu menunya lengkap, menu lengkap sehat. Sudah mulai dari nasinya, lauk pauknya, sayurnya, buah-buahannya, susu dan segala macamnya. Itu sampai kenyang sepuas-puasnya dalam waktu 1 jam itu. Mereka istirahat siangnya jam 12 sampai jam 13. Jadi mereka istirahat itu kalau kita kan punya istirahat sholat, kalau mereka kan tidak, jadi istirahatnya memang istirahat ke kafetaria, nggak ada ke tempat lain, nggak ada ke ruangan pustaka, nggak ada ke ruangan olahraga gitu. Memang semuanya, mulai dari kepala sekolah sampai ke penjaga sekolah itu semuanya di kafetaria pada jam itu. Jadi mereka semua makan di sana. Dan mereka mengantri, itu budaya bagus sekali. Walaupun dia kepala sekolah, kalau datangnya setelah siswa kelas 1 SD, ya udah berdirinya di belakang siswa kelas 1 SD, ngantri gitu. Nah, ini yang saya soroti, seluruh warga sekolah itu sikat gigi habis makan itu selalu sikat gigi. Sepertinya bukan di sekolah saja, ini seluruh orang yang saya temui sepertinya di Korea Selatan itu, karena kebetulan kita bagian pendidikan. Jadi kalau kami ada seminar-seminar gitu-gitu, seluruhnya panitia itu pada sikat gigi terus. Kalau habis makan itu mereka sikat gigi dulu. Mereka punya loker sendiri atau mereka bawa sikat gigi sendiri. Nah, orang Korea itu unik. Kalau mereka sikat gigi itu bisa sambil ngobrol. Sikat gigi itu bisa sambil baca buku atau bisa sambil buka HP gitu. Jadi sikat gigi itu kayak bagian dari hidup mereka itu wajib gitu sikat gigi gitu. Nah, dimulai dari kelas 1 SD itu udah biasa seperti itu. Habis makan tuh mereka udah sikat gigi bersih. Nanti baru masuk ke kelas masing-masing diajarkan seperti itu. Kemudian toiletnya, ini gambarnya nggak nyambung, ini gambarnya di depan kafetaria ini sebenarnya. Toiletnya itu selalu bersih di sekolah ataupun di fasilitas umum tuh selalu bersih. Nah, cuman satu hal yang bikin saya tidak suka di Korea itu ya toilet. Beberapa siswa yang tidak bisa mengakses. Halo, ini kayaknya ada suara matkul dari mana? Saya lanjutkan. Oke, kayak saya dengar suara. Oke, saya lanjutkan ya. Biasanya kan mereka itu nongkrongnya di WiFi ya, di warung-warung itu. Halo. Iya. Ini kayaknya kemudian, double. Kalau yang praktek ini memang masih kita informasi juga Pak. Nah, itu yang sedang diketik Pak. Kemudian Pak Agus. Saya lanjut atau gimana ini? Wali murid yang banyak SPP memang tujuannya, tetapi di awal sudah kita antisipasi bahwa SPP itu tidak berkaitan dengan Bagian tuh Pak Agus. SPP adalah bagian dari partisipasi selama 1 tahun itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya ingin menyampaikan satu hal bahwa memang toiletnya bersih di Korea itu. Cuma satu yang tidak saya sukai, di Korea itu tidak ada air untuk bilas ya. Kalau di toilet itu seluruh Korea itu yaitu shock culture-nya kita di sana, tidak ada air untuk bilas. Yang ada itu cuma tisu ya. Kalau kita butuh air ya kita bawa air sendiri atau kita bawa tisu basah gitu ya. Tapi untuk menyiram flashnya ada. Kalau yang nggak ada maksud saya itu untuk membersihkan diri kita itu nggak ada. Jadi orang Korea itu ya udah habis mereka ke toilet tinggal flush aja, bersih toiletnya, mereka pakai tisu. Nah, cuman tidak sesuai dengan budaya kita di Indonesia, kita bersih bersuci seperti itu, apalagi orang Islam harus bersuci ya. Jadi tidak ada di Korea seperti itu. Tapi toiletnya bersih, di mana-mana pun bersih, kemana saja walaupun ke pasar sekalipun itu bersih. Kemudian ada sekolah umum dan sekolah khusus laki-laki, sekolah khusus perempuan, sama dengan kampus ya. Ada juga kampus khusus laki-laki, kampus khusus perempuan gitu. Sekolah juga seperti itu. Nah, jadi ketika kita mengajar di sekolah khusus laki-laki ya kita butuh ekstra tenaga itu untuk mencari cara agar mereka bisa fokus ya, namanya laki-laki gitu. Bagaimana caranya agar mereka fokus belajar, namanya juga laki-laki sukanya bergerak gitu.
Nah, jadi karena saya kesempatan mengajarnya di SD, saya tidak merasakan bagaimana mengajar di sekolah laki-laki, tapi teman saya dari 12 orang itu ada satu sekolah yang ditempatkan di SMP Incheon, itu laki-laki semua siswanya. Kemudian, nah pelajaran reguler untuk SMA, nah ini menarik juga. Untuk SMA itu ada pelajaran regulernya hingga pukul 4. Nah, setelah pukul 4 itu mereka pulang. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, guru pulang gitu-gitu kan. Ini yang SMA ya, karena SMA pembelajarannya kan 7 jam. Selesai jam 4 mereka pulang. Tapi bagi mereka yang ikut ekskul itu biasanya berakhirnya sampai jam 6. Mereka ikut ekskul musik, ekskul yang lain-lain lah, pokoknya sampai jam 6 sore. Dan jam 7 itu mulai lagi. Jam 7 malam itu mulai lagi. Jadi siswa itu bisa pulang sampai jam 11 malam, mereka itu belajarnya di self-study room. Kalau untuk SMA, bisa saya katakan Korea itu memang gila belajar, kecanduannya belajar memang tinggi. Ada beberapa faktor sebenarnya, salah satu faktornya memang tuntutan ya, tuntutan orang tua, tuntutan pemerintah, begitu-begitu. Jadi mereka ada semacam cameo yang mengatakan bahwa mereka akan malu jika tidak bisa melanjutkan kuliah ke Sky University. Sky University di Korea itu ada 5. Jadi ada 5 universitas di Korea itu yang menjadi rebutan seluruh siswa SMA, yang mereka itu mati-matian untuk ikut bimbel sampai belajar jam 11 malam sampai pulangnya nggak karuan. Kuliah memang seperti itu di Korea Selatan, seperti yang saya lihat di drakor-drakor ternyata benar. Nah, jadi mereka itu ngapain aja? Nah, kami membuktikan juga. Jadi kami datangi sekolah, ketika jam 10 malam kami datang itu, mereka masih belajar sendiri. Jadi di Korea itu, khusus yang SMA ini, ada self-study room. Self-study room itu kayak ruangan warnet petak-petak begitu saja. Tapi mereka memang diperuntukkan bagi siswa-siswi yang mereka sampai sore, sampai malam itu masih belajar di sekolah. Tanpa bantuan guru. Mereka belajar sendiri. Apa yang mereka pelajari sesuai dengan minat mereka. Mereka maunya matematika, ya terserah belajar matematika sampai selesai. Mereka memang gila belajar, mati-matian belajar seperti itu, tanpa dibantu oleh guru kalau untuk self-study room. Jadi kalau kita lihat ada siswa itu yang pulangnya jam 11 masih pakai seragam, itu di Korea itu biasa. Jam 11 malam masih pakai seragam SMA itu biasa. Nah, besok paginya sekolah lagi gitu. Lanjut, nah ini terakhir yang saya sampaikan, yang paling menarik rasanya, fakta yang paling menarik itu adalah Suneng Test. Suneng Test itu adalah semacam SBMPTN ya kalau di Indonesia ya, SBMPTN. Jadi mereka ikut Suneng Test itu ketika mereka kelas 3 itu sekitaran bulan Oktober kalau nggak salah, itu untuk mengikuti tes yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin kuliah di universitas-universitas di Korea. Nah, untuk Suneng Test ini ada beberapa hal menarik. Yang pertama, Suneng Test itu menjadi sebuah ritual yang sangat penting bagi seluruh orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Bahkan pemerintah sampai meng-cancel atau mengundur penerbangan pesawat hanya untuk agar berjalan Suneng Test itu aman, tidak ada gangguan bising-bising. Seperti itu juga dengan bus tidak berjalan pagi, mereka operasional busnya itu baru jam 10. Mall juga dibukanya baru jam 10, agar pagi itu anak-anak yang mau tes Suneng itu tidak terganggu. Mereka tidak terganggu dengan kemacetan, mereka tidak terganggu dengan kebisingan. Tes itu berlangsung sampai sore hingga jam 4 sore. Nah, biasanya kalau tes Suneng itu, seluruh guru dan siswa-siswanya itu utusan mereka pergi ke tempat-tempat. Misalnya kayak kita kan misalnya di kampus-kampus gitu ya, kita tes-tes SBMPTN. Nah, kalau mereka kan di sekolah-sekolah tuh, nah itu perwakilan gurunya akan datang ke sekolah-sekolah tersebut memberikan hot pack, penghangat gitu ya, atau minuman, atau snack buat mereka-mereka yang sedang ikut tes Suneng. Jadi disemangati, bahkan pakai yel-yel, ayo semangat gitu-gitu. Nah, itu tes Suneng itu bagi mereka itu memang sangat sakral sekali. Kemudian gaya rambut. Nah, di Korea itu sebenarnya tidak ada aturan tertulis semacam OSIS untuk agar gaya rambutnya sama atau serentak seperti itu, enggak. Tidak ada aturan tertulis, tapi entah kenapa itu laki-laki sama gaya rambut semuanya. SMP dan SMA itu rata-rata gaya rambutnya sama. Mereka mengikuti tren masa kini yang sedang berlangsung di Korea. Mereka itu rambutnya agak berponi seperti itu. Nah, tapi tidak ada ini peraturan regulernya seperti itu tertulis, tidak ada. Nah, yang di SD boleh berwarna. Kalau SMP, SMA sepertinya tidak ada yang berwarna ya. Nggak ada larangan juga sih, cuma tidak ada trennya aja bagi mereka. Kalau SD trennya ya berwarna gitu.
Kemudian yang ketiga itu tidur di kelas. Nah, Bapak Ibu, unik ya, ini fakta yang mungkin tidak bagus sebenarnya ya. Bagi siswa Korea, itu mereka tidur di kelas itu biasa. Tidur di kelas itu tidak boleh dibangunkan. Bahkan guru kalau sedang mengajar ada siswanya tidur, ya udah cuekin aja gitu. Kami ketika awal-awal mengajar, ketika ada siswa tidur di kelas, itu kami diskusikan dengan mentor. Mentornya mengatakan, biarkan saja, jangan diganggu. Karena mereka mungkin sudah belajar larut sampai jam 11, mungkin di self-study room-nya. Jadi mereka punya hak untuk bisa tidur. Bahkan mereka bawa bantal. Bahkan ada sekolah yang menyediakan satu sudut di belakang kelasnya itu, seperti lesehan gitu, mereka boleh tidur, betul-betul tidur. Atau mereka, kalau yang tidak pengen tidur di belakang, bantalnya dibawa ke depannya, terus kepalanya ditaruh di bantalnya, gurunya menjelaskan, menerangkan seperti itu. Nah, itu yang agak unik ya, tidur di kelas itu tidak dilarang di Korea Selatan. Bagi siswa SMA maksudnya, kalau SD mah jarang mereka tidur, mereka selalu keliaran ke sana kemari ya, gerak-gerak gitu. Nah, jadi kalau untuk kita guru di Indonesia mungkin itu agak aneh atau tidak bertata krama, tapi di Korea itu bagi mereka itu boleh. Karena apa? Karena mereka memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk siswanya belajar apa yang mereka mau. Misalnya pengennya fokusnya ke kimia ya, sampai malam dia belajar masalah kimia gitu-gitu. Ya siangnya kalau dia nggak butuh pelajaran, misalnya kayak kita butuh, misalnya apa ya, seni misalnya, nggak suka seni, ya udah dia tidur aja, dan itu nggak masalah gitu. Nah, itu yang fakta unik dan menarik yang menurut saya ada di Korea. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya ini ada slide-slide foto tempat sampah yang di recycle, kemudian antri untuk naik bus, kemudian itu toilet yang bersih sekali. Nah, itu yang di bawah itu ada nenek-nenek yang kalau di Korea itu nenek-nenek kakek-kakek itu eksis ya, mereka kemana-mana itu selalu ada gitu, walaupun nggak bisa jalan lagi dengan dua kakinya, mereka pakai tongkatnya dibikinnya kayak stroller gitu sehingga bisa kemana-mana. Kalau kita kan nenek-nenek di sini dihormati lah ya, dibawain pakai motor, pakai mobil. Kalau di sana mereka jalan, memang sehat sekali. Kemudian ini yang gambar berikutnya yang di di subway, di bus subway-nya itu mereka kalau mau tidur atau bagaimana itu handphone nggak akan hilang. Nah, jadi tingkat kriminalitas di Korea itu sepertinya bagi saya mengamati itu sangat rendah sekali karena mereka di mana-mana itu ada CCTV. Jadi mereka takut untuk melakukan kecurangan-kecurangan, apalagi kriminalitas. Nah, kemudian fakta lainnya bahwa saya selaku umat muslim itu susah menemukan makanan yang halal, walaupun ciki-ciki itu juga ternyata ada kandungan dwejigoginya. Setelah saya periksa-periksa itu dwejigogi itu kan artinya daging babi ya. Jadi itu semuanya makanan agak susah sih nyarinya gitu. Kalau yang makanan tidak ada dwejigoginya. Kemudian untuk tempat sholat bagi yang muslim, itu kami karena kami kaum minoritas, jadi mana saja kami sholat gitu. Bahkan kami dilihatin sama orang, entah dikira kayak, saya pernah ditanya juga, Ibu dari mana? Dari Indonesia, kemudian Islam. Ibu teroris ya? Nah, saya pernah ditanya seperti itu pakai bahasa Inggris, jadi saya susah juga menjelaskan kepada orang bahwa mereka itu melihat kita yang pakai hijab ini agak aneh gitu. Kemudian yang terakhir, yang sebelah kanan itu ada kursi yang berwarna pink, itu ada tempat duduk yang khusus untuk ibu-ibu hamil di subway. Jadi walaupun ibu hamilnya nggak ada, itu kursi tetap kosong. Mereka menghargai sekali ibu-ibu hamil karena tingkat kehamilan di Korea Selatan itu, tingkat ingin punya anak itu sangat rendah. Mereka kebanyakan tidak punya pasangan resmi atau kebanyakan punya pasangan tapi tidak ingin cepat mempunyai keturunan. Jadi mereka menunda-nunda kehamilan. Jadi bagi yang hamil itu diberikan sekali fasilitas yang baik. Bahkan kalau untuk parkiran, itu ada parkiran yang warnanya agak pink, itu untuk yang mobil ibu hamil gitu. Jadi parkiran juga didahulukan, kalau di subway juga ada tempat duduk ibu hamil gitu. Kemudian untuk masalah kecantikan itu jangan ditanya lagi, kosmetik banyak sekali di sana. Kemudian gambar yang di tengah-tengah bawah itu adalah ketika rapat di sekolah, itu seluruh orang tua siswa yang datang itu diberikan sarung bungkus sarung bungkus sepatu agar seluruh orang tua yang datang itu sepatunya dibungkusin pakai plastik itu, jadi bersih. Kemudian yang gambar terakhir itu tempat operasi plastik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak, Ibu moderator dan host. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan karena juga sekali lagi jujur saya tidak terlalu banyak persiapan karena ini hanya sharing story saja. Jadi saya hanya membantu juga agar tugas kita biar cepat selesai. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Bu Misi sebagai moderator. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih juga kembali Bu Ike. Wow, jadi terinspirasi pengen ke Korea nih. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, bagi yang ingin bertanya, sharing pengalaman di Korea, silahkan. Tapi sebelumnya saya bacain dulu nih yang di atas, yang di room ya, Bu Ike ya. Boleh Bu. Nanti baru open mic. Ada 2 atau 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari tadi Pak Waho ya. Sebentar. Bisa tidak dipraktekkan kurikulum di Indonesia, Bu? Dan apa perbedaan mendasar kurikulum yang dibanggakan di Korea dibanding Indonesia itu apa ya? Oke, langsung saya jawab ya, Bu Misi. Oke. Langsung jawab aja. Oke. Kalau pertanyaannya bisa tidak kita terapkan, saya berharapnya bisa gitu. Karena menurut saya kaum yang awam ini gitu, sistem pendidikan di Indonesia apalagi kurikulumnya itu sangat berat sekali. Kalau di Indonesia itu satu mata pelajaran itu aja 3 jam pelajaran, 4 jam. Matematika wajib 4 jam pelajaran loh Pak seminggu. Jadi apa nggak berasap itu telinga anak-anak? Matematika wajib 4 jam pelajaran. Nah kalau di Korea itu matematikanya ada, tapi ya cuma 1 jam pelajaran 50 menit. Jadi habis 50 menit itu ya udah habis gitu. Nah gimana cara mereka bisa memanage? Satu hari itu cuma ada 7 jam pelajaran. Jadi saya pengennya sih seperti itu, siswa tidak diberatkan dengan kurikulum-kurikulum yang bahkan kita sekarang kan 44 jam untuk SMA yang kelas 12 dan kelas 11. Kelas 10 itu 42 jam beban pelajaran yang dipikul oleh siswa kelas 10. Aduh, menurut saya itu memang jauh sekali dari yang saya lihat di Korea gitu. Kalau bisa sih itu, tapi bisanya ya tergantung para pemimpin kita ya Pak ya. Kalau saya kan hanya sekedar sharing saja gitu. Nah kemudian perbedaan yang mendasarnya yaitu tadi Pak, mereka itu tidak memberatkan kepada siswa. Kemudian yang itu tadi yang uniknya, mereka setiap sekolah itu ada break 10 menit. Nah, kalau saya kan ngajar nih Pak, bukan siswa nih ya. Saya ngajar itu ngos-ngosan, kadang 8 jam sehari itu ngos-ngosan. Pagi ngajar sampai jam 9, nanti langsung pindah kelas lagi jam 9 sampai jam 10.30 itu ngos-ngosan. Nanti turun tangga lagi, saya ngajar lagi 8 jam sehari misalnya kan ya. Itu kan Pak, istirahatnya kan cuma istirahat jam 10.30, kemudian jam sholat. Nah, itu agak ini juga dibandingkan dengan saya ngajar di Korea, itu fresh, fokus gitu. Ketika anak-anak udah belajar 40 menit SD, SMP 45, SMA 50, habis pembelajarannya mereka break 10 menit udah bebas lagi pikirannya. Nanti fokus lagi untuk masuk ke berikutnya gitu. Jadi menurut saya itu sih yang harusnya kita bisa kita adopsi kayaknya ya. Cuman ya itu tadi ya Pak, kembali lagi mungkin ke bagian pihak yang berwenang, kebijakan-kebijakan yang bisa diambilnya tentu tidak bisa kita ya, karena itu menyangkut kurikulum gitu. Nah itu Ibu Misi jawabannya. Terima kasih Bu Ike, jawabannya semoga memuaskan Pak Waho. Terjawab pertanyaannya. Bagi Bapak Ibu yang mau on mic silakan tulis dulu di room, nanti mesti sebut namanya. Nah karena belum ada tulisan on mic-nya ya udah kita lanjut ke soal berikutnya ya Bu. Kebiasaan nih guru dia bilang. Pertanyaan berikutnya itu dari Pak Irwan. Itu kayak di ini ya, kayak di kata Pak Irwan. Mengapa gimana Bu? Ya, kayak di pondok. Jadi kan ada sekolah laki-laki tuh yang ceritanya. Jadi Bu nanya sama Pak Irwannya mengapa ada sekolah khusus laki-laki dan perempuan, terus kayak di pondok atau kayak sekolah Islam mungkin misalnya religi tersendiri gitu atau kayak mana gitu. Apa sih reasonnya? Kenapa ada beda sekolah laki-laki sama sekolah Islam itu? Ya, saya coba jawab ya, mudah-mudahan ini memuaskan. Begini Bapak Ibu, saya juga pertamanya heran ya, kenapa di Korea itu kok kampus aja itu ada Ehwa Human University gitu, kampus khusus perempuan, semuanya perempuan semuanya. Yang laki-laki itu paling dosennya doang atau staff-staffnya gitu ya, semua mahasiswanya perempuan. Nanti saya tengok lagi kampus-kampus yang khusus laki-laki gitu ya. Itu laki-laki semua mahasiswanya. Itu yang perempuannya cuma dosennya doang. Jadi saya kadang berpikir juga, sebenarnya apa sih tujuan mereka bikin kampus laki-laki dan kampus perempuan dan sekolah laki-laki dan sekolah perempuan. Ternyata setelah kami wawancarai sedikit dengan mentor-mentor gitu ya. Dengan wawancara mentor-mentor itu ternyata salah satu alasannya adalah bahwa di Korea Selatan itu
mereka itu sebenarnya untuk mengenal lawan jenis itu nangis. Untuk mengenal lawan jenis itu mereka agak apa ya, umurnya apa ya? Ya. Mana Pak? Kakak bantu aja. Aduh, ini bukan terganggu. Nggak apa-apa Bu, itu biasa itu kita ibu-ibu. Iya. Kak, bantu adik dulu Kak. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini. Bentar ya. Kak, tadi Kak. Jadi, maaf ya Bu Misi, biasalah emak-emak ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi setelah kami ini wawancarai beberapa orang mentor yang menurut kami agak mulai udah sepuh gitu ya. Jadi saya tanya juga bahwa sebenarnya di Korea Selatan itu ada hal unik juga. Mereka untuk laki-laki dan perempuan itu mereka mengenal lawan jenisnya itu lambat. Apa ya namanya secara psikologinya? Mengenal laki-laki dan perempuan lawan jenis itu lambat. Kalau kita mungkin gini, perbandingannya begini. Kalau di Indonesia itu SD saja itu sudah ada kayak pacaran-pacaran gitu kan. Nah, kalau di Korea itu SMP, SMA itu untuk pacaran tuh mereka masih malu-malu gitu. Mereka masih tidak bisa mengungkapkan rasa sukanya dengan perempuan. Bahkan mereka takut dengan perempuan atau bahkan perempuan udah takut dengan laki-laki seperti itu. Jadi dulu pernah saya berbincang dengan salah satu mentor yang sudah berumur juga di Seoul Technical High School mengatakan bahwa dulu pada dasarnya dulu semua sekolah di Korea itu memang berpisah laki-laki dan perempuan pada zaman kerajaan. Nah, kenapa jadi sekarang ada yang bergabung? Karena mereka memikirkan juga ternyata ada untungnya kalau digabungkan laki-laki dengan perempuan sehingga mereka bisa bersosialisasi lebih bagus antara laki-laki dan perempuan. Awalnya dulu mungkin di masa kerajaan Joseon itu mereka laki-laki dan perempuannya pisah. Memang seperti itu dipisah dulunya masa kerajaannya. Nah, kemudian ada perkembangan zaman digabung. Nah, kemudian di pertengahan mereka butuh lagi ternyata untuk dipikirkan ulang, dipisah kembali menjadi laki-laki saja dan perempuan saja karena ada kasus bullying antara laki-laki dengan perempuan atau perempuan dibully oleh laki-laki seperti itu. Itu yang saya dapatkan. Jadi kampus pun dibuatnya hanya laki-laki saja, perempuan saja gitu. Sekolah juga dibuat laki-laki saja dan perempuan saja. Tapi tidak tertutup kemungkinan sekolah reguler juga banyak. Dan itu tinggal pilihan bagi siswanya mau masuk sekolah yang mana gitu. Bagi siswa saya pernah wawancara juga, bagi siswa saya mereka malah ingin memilih masuk ke sekolah yang laki-laki saja. Kenapa? Saya tanya, kenapa pengen masuknya ke sekolah laki-laki saja, khusus laki-laki saja? Karena dia pikir seru bermain dengan laki-laki. Tidak ada tidak ada perempuan-perempuan yang akan membuli mereka. Malah laki-laki takut dibully ya. Di SD itu bukan seperti itu. Sekolah saya itu laki-lakinya sering dibully sama perempuannya. Perempuannya malah hebat-hebat, jago-jago nyanyi-nyanyi, dance gitu-gitu. Yang laki-lakinya malah dibully karena mereka ya lebih ke sains, lebih ke olahraga gitu-gitu. Jadi biasalah ya kalau pembulian di Indonesia juga ada seperti itu. Jadi jawaban sementaranya setelah saya wawancara dengan beberapa mentor, ya itu tadi, menghindari bullying yang ada. Karena tingkat bullying di Korea itu sangat tinggi sekali. Itu Ibu Misi. Oke, pertanyaan selanjutnya, bukan pertanyaan, ini komen sih dari Bu Tiu sama Bu Irwan. Kalau di Korea tidur larut malam karena belajar, kalau siswa saya tidur malam karena main game online. Kalau muridnya Pak Irwan kadang malah larut malam di angkringan untuk ngopi, paginya ngantuk. Nah, pertanyaannya di Korea ada nggak gitu Bu, oknum-oknum yang seperti itu gitu? Ada. Jadi gini, itu kan secara umum gitu. Secara umum siswa Korea ini secara umum berarti udah bagus berarti ya. Secara umum mengatakan bahwa siswa di Korea itu malah lebih memilih berada di sekolah dibandingkan mereka pulang lebih awal gitu. Kalau apalagi khusus kelas 3. Kalau kelas 3 itu beban mental bagi siswa kelas 3 itu memang lebih parah sekali dibandingkan siswa SMA di Indonesia. Jujur ya Bu, kalau di Indonesia siswa saya untuk menghadapi UN itu saja mereka santai.
Tapi kalau di Korea, jangankan masuk ke kelas 3, naik ke kelas 3 saja, itu mereka sudah punya beban mental tersendiri gitu. Karena tuntutan dari keluarga, tuntutan dari pihak sekolah, tuntutan dari orang sekelilingnya mengharuskan mereka itu masuk ke Sky University tadi gitu. Bahkan ada Pak Meo mengatakan, bagi kamu orang Korea yang kelas 3, yang kamu nggak lulus keterima di universitas di Korea, kamu kuliahnya ke luar negeri, itu dikatakan orang yang bodoh dibandingkan yang lainnya. Karena mereka nggak lolos di Korea sendiri gitu. Karena bagi mereka kampus-kampus di Korea itu memang ada 5 kampus yang terbaik, yang bagus di sana. Itu bagi mereka yang nggak bisa masuk ke sana itu bisa sampai stres gitu. Bisa sampai nggak suka bergaul lagi dengan orang-orang gitu. Karena memang kita tahu juga ya, di Korea memang karena mereka tidak punya agama, mohon maaf, tidak punya agama, jadi mereka nggak tahu mau ngadu ke siapa gitu ya. Kadang-kadang ketika ada bullying seperti itu ya akhirnya bunuh diri. Tapi sebalik itu mereka punya sistem pendidikan yang memang memaksa mereka, mengharuskan mereka untuk maju. Karena di Korea itu kan mereka sumber daya alamnya kan kecil, negaranya kecil gitu, hanya sepertiga Pulau Sumatera. Jadi negaranya kecil tuh mau diapakan sumber daya alamnya. Jadi agar sumber daya alam itu tidak menjadi masalah, mereka meningkatkan di sumber daya manusianya. Mereka meningkatkan ke pendidikannya. Bahkan mentor saya bilang, saya nggak bisa membayangkan kalau Indonesia itu lebih mementingkan pendidikannya. Dia bilang gitu kan. Lebih memprioritaskan pendidikannya, lebih memprioritaskan dananya untuk ke pendidikannya. Itu nggak bisa saya bayangkan gimana hebatnya Indonesia nantinya, maha dayanya Indonesia, karena mereka punya sumber daya alam yang bagus, yang banyak, dan manusia-manusianya tinggal dibina saja jika pemerintah memang memfokuskan ke pendidikannya. Gitu. Tapi namanya kita negara berkembang, kalau di Korea mereka lebih memfokuskan ke pendidikannya dibandingkan dengan yang lain-lainnya, karena mereka sadar mereka sumber daya alamnya nggak ada yang mau diapain gitu. Timah nggak ada, orang cuman batu-batu kapur doang kan sekelilingnya, gitu, nggak ada yang bisa dibanggakan gitu. Nah, gitu untuk sementara Bapak Ibu. Oke, semoga jawaban Bu Ari bisa ini ya, mempresentasikan pertanyaan yang tadi. Ini ada mau on mic pertanyaan dari Bu Ari, Bu. Oke, kepada Bu Ari kami persilahkan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ari. Masya Allah, ini guru inspiratif banget, Bu. Ya Allah. Ibu, Makasih Bu. saya ingin menggali tentang Korea Selatan ya, Bu. Panjenengan, Ibu kemarin itu di Korea Selatan ya, Bu ya? Betul. Oke, Ibu, saya pengen tahu dong, Bu. Tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang rutinitas siswa di sana, kurikulum dan sebagainya. Ada 2 pertanyaan saya yang belum saya dapatkan. Yang pertama itu, adakah pembelajaran pendidikan karakter di sana, Bu? Apakah sama seperti pendidikan karakter yang di Indonesia? Terus yang kedua, Bu, untuk yang kedua, sepengetahuan saya, pelajaran bahasa Indonesia sekarang kan sudah menjadi mata pelajaran dan mata kuliah wajib di 5 negara, terkhusus Selatan. Apakah di tempat sekolah ini sudah mewajibkan pembelajaran bahasa Indonesia, Bu, di sana? Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ari, saya coba jawab, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Jadi begini Ibu Bapak, saya pertamanya menyangka ini Korea Selatan kok nggak, maaf ya kan kita tahu Korea Selatan tidak punya agama gitu ya, sebagian besar lebih dari 50% mereka tidak beragama gitu. Ya mereka nggak beragama itu artinya mereka nggak punya Tuhan ya, kemana-mana tuh mau ngadu kemana gitu, ada masalah tuh ngadu kemana gitu ya. Mereka bahkan kalau misalnya kita bisa katakan bunuh diri itu jalan-jalan paling bagus buat mereka gitu, kalau ada masalah bunuh diri gitu kan. Nah jadi mereka itu gimana sebenarnya kalau ada masalah-masalah itu gimana sebenarnya? Nah ternyata pendidikan karakter di Korea Selatan itu mereka malah dapatkan dari pendidikan di rumahnya yang paling utama. Nah, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena saya sudah setiap hari, setiap pagi mengobservasi anak yang diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Itu ya Allah, saya salut banget. Itu anak kalau diantar orang tuanya ke sekolah, itu sampai turun mobil, kemudian biasa ya kalau orang Korea kan membungkukkan badan seperti itu kan untuk hormat kepada orang tuanya.
itu mobilnya sampai hilang, sampai mobilnya hilang gitu dari pandangan, itu badannya masih bungkuk aja tuh anak. Jadi memang sopan banget gitu, sopan sekali. Itu dengan orang tua, setiap pagi kayak gitu. Kemudian mereka kan jarang, kalau kita kan pelukan itu kan biasa cipika-cipiki. Kalau di Korea itu kan tidak begitu ya, budaya cipika-cipiki tidak begitu. Cuma mereka membungkuk seperti itu. Nah itu pendidikan karakternya yang kita bisa ambil itu di mana saja saya ketemu siswa, mau saya jalan di lorong, mau saya ke kafe, mau saya ke toilet, mau saya kemana saja, ketemu siswa jarak 5 meter pun misalnya, atau yang jelas dia nampak wajah kita, itu udah langsung membungkuk badannya, annyeonghaseyo 선생님, langsung seperti itu. Itu membungkuknya sampai kita lewat loh, sampai kita hilang. Nah, saya nggak ngerti itu mungkin di SD saja ya, apa gimana? Saya tanyalah dengan teman saya yang mengajar di SMP dan di SMA. Saya kalau di SMP SMA gimana sih? Kalau saya di SD begini, apakah karena di SD aja mereka seperti itu? Gitu. Ternyata di SMA juga seperti itu. Karena di Korea Selatan itu ada pepatah, jangan sampai pernah menginjak bahkan bayangan guru Anda. Gitu. Nggak boleh menginjak bayangan guru aja, nggak boleh diinjak. Berarti mereka itu sangat sopan dan sangat hormat kepada guru. Yang namanya guru itu sangat hormat sekali. Jadi, bahkan bayangan guru aja nggak boleh diinjek. Nah, gitulah pepatahnya gitu ya. Jadi kalau untuk karakternya, penanaman karakternya itu memang dari rumah. Kemudian satu lagi saya dapatkan juga bahwa setiap untuk SD ini ya, setiap 1 kali 1 tahun seluruh siswa perangkatan itu dapat kesempatan berkunjung ke Sowon. Sowon itu adalah satu tempat seperti kerajaan. Saya datang ke sana bentuknya seperti bangunan-bangunan kerajaan. Itu namanya Sowon apa lupa saya, tapi itu adalah semacam tempat pendidikan karakter bagi anak-anak Korea Selatan yang mereka menggunakan pihak ketiga gitu. Jadi sekolah nih kan sekolah. Jadi anak itu misalnya Januari kelas 1A berkunjung ke Sowon. Kelas Januari Februari nanti 1B berkunjung ke Sowon. Jadi setiap bulan itu ada kunjungan rutin di setiap Sowon, di setiap kabupaten. Setiap kabupaten itu ada Sowonnya. Sowon itu semacam istana. Jadi diajarin apa di sana? Diajarin cara membungkuk atau hormat kepada orang tuanya gimana, duduk yang benar itu gimana, menuangkan teh yang benar itu gimana, cara menjawab kata-kata orang tua itu gimana. Itu kayak pelajaran PMP kalau di kita gitu. Kayak ada pelajaran PMP selama 1 hari penuh dari jam 7.30 sampai jam 4 sore. Jadi itu 1 kali. Jadi anak SD itu dapat 6 kali dong. Iya, 6 kali pergi ke pergi ke Sowon untuk dapat pendidikan karakter seperti itu. Jadi kalau pendidikan karakternya kayak lebih besarnya pengaruh di rumah. Kalau di sekolah juga seperti itu, yang sudah tertanam seperti itu. Kemudian pertanyaan keduanya tadi, oh iya bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia, nah untuk mata pelajaran resmi, bukan resmi, mata pelajaran pokok di Korea itu hanya 5, yaitu mudah-mudahan saya nggak lupa, matematika, IPA, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan satu lagi matematika, dan bahasa Korea. Bahasa Korea, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan matematika. 5 pelajaran inti atau 5 pelajaran pokok yang mesti ada di seluruh sekolah. Selebihnya, siswa boleh mengambil, boleh tidak. Misal, 5 itu udah tuh, siswanya nggak mau ngambil pelajaran olahraga misalnya. Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Kalau siswanya nggak pengen pelajaran seni, nggak apa-apa. Pokoknya yang 5 itu wajib mereka jalani, wajib mereka ikuti. Cuman di setiap sekolah punya sistem masing-masing sehingga setiap siswa itu punya minimal 1 ekskul yang mereka dapatkan. Nah, di sanalah tambahannya ekskul tadi, entah itu seninya, entah itu olahraganya, entah itu memasak dan segala macam gitu. Nah, di sana gitu. Nah, itu jawabannya Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia, setahu saya belum ada di sekolah saya, dan di 12 orang kami yang ke Korea mengajar di 12 tempat, di 5 tempat yang berbeda, itu tidak ada bahasa Indonesia diajarkan di sekolah tersebut. Itu ada 2 SMA, 1 SMP, 2 SD. Kami pembagiannya mengajarnya di situ, 2 SD, 1 SMP, 2 SMA. Ke-5 sekolahnya belum ada yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran resmi di sekolahnya. Entah kalau ekskul, kalau yang intinya tidak ada. Tapi ekskul juga nggak ada di 5 sekolah itu yang saya tahu. Nah, itu untuk sementara jawabannya Ibu Missy. Terima kasih Ibu Ari. Oke, terima kasih Bu Ari. Selanjutnya ada yang mau on mic lagi, Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Oh iya Bu, selamat pagi.
menjelang siang. Pagi Pak Irwan. Oke, makanya tadi yang ditanyakan Pak Wahyu terkait dengan bagaimana kita bisa ke sana seperti Buddha gitu loh Bu. Gitu. Ya Pak. Oke, itu ya Bu. Terima kasih. Ya Pak. Ya sama-sama. Terima kasih Bapak Irwan. Langsung ya Bu Misi. Iya, Halo iya, Bu Bu, Misi langsung. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Irwan atas pertanyaannya, dan saya juga menyampaikan mohon maaf mungkin di laporan saya di tugas aksi ini itu yang pertama kan saya pernah tampil kemarin itu judulnya guru harus ke luar negeri. Memang itu saya mengupas bagaimana caranya agar ikut kegiatan ini gitu. Sayangnya itu tadi rekamannya kita nggak bagus, jadi nggak puas rasanya. Gitu. Tapi alhamdulillah kesempatan lagi untuk memberikan materi lagi untuk sekalian bantu-bantu teman-teman juga. Saya juga ingin menyampaikan bahwa pertama, bahwa setiap tahun Kemendikbud itu ada program pertukaran Indonesia-Korea setiap tahun. Cuman setiap tahunnya itu dipisah-pisah. Ketika 2019, jatah yang ikut itu hanya untuk 5 provinsi. Misal, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lombok, itu masuk apa itu? Masuk NTB atau apa itu ya? Terus satu lagi Sulawesi. Nah, 5 provinsi itu yang dijatahkan untuk 2019. Nah, kebetulan di 2018 itu Sumatera Barat nggak ada. Jadi 2018 itu malah Jawa yang banyak. Kalau nggak salah itu Jakarta, Surabaya, Kalimantan juga ada. Kemudian provinsi lain, tapi Sumatera Barat nggak ada. Jadi setiap tahun itu beda-beda. Jadi Kemendikbud membuat pola seperti itu, setiap tahunnya 5 provinsi rata-rata untuk diikutsertakan dalam tes ini. Kemudian nanti pertamanya Pak, kita diminta untuk mengirimkan berkas-berkas administrasi kita dulu. Itu ada berbagai macam ya, kayak misalnya sertifikat mendidik dan segala macam lah, sertifikat-sertifikat yang mendukung gitu kan. Nanti setelah dinyatakan lolos administrasi, kita dipanggil. Nah, yang dipanggil itu kemarin yang 2019 itu hanya 60 orang. Dari 5 provinsi itu dipanggil 60 orang ke Jakarta, dibiayai oleh Kemendikbud selama 3 hari di Hotel Beleza. Itu kami di sana selama 3 hari itu dites lagi. Tesnya ada 5 macam, Pak. Yang pertama ada leaderless group discussion, kemudian ada wawancara dengan bahasa Inggris, kemudian ada tes bakat minat, kayak tes PNS gitu, gambar-gambar gitu-gitu, bakat minat ya, skolastik gitu-gitu. Kemudian tes kemampuan ini, presentasi. Yang terakhir itu adalah tes keterampilan seni. Nah, di tes keterampilan seni ini kita diminta untuk bisa menyampaikan atau menampilkan seni secara banyak gitu. Banyak sebenarnya, harus banyak. Jadi kalau saya dulu kan tampilnya nari nih Pak. Setelah nari itu ditanya lagi apalagi yang bisa seninya, nyanyi. Nyanyi apalagi. Jadi kalau teman-teman yang lolos, ternyata yang saya perhatikan yang lolos itu memang yang tampilan seninya memang bagus gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi orang-orang seperti saya juga jujur Pak, saya nggak pandai nari. Saya belum pernah menari seumur hidup. Sekalinya saya nari itu ya untuk tes inilah. Itu saya belajar dengan siswa kelas 3, latihan nari gelombang, kemudian tampil, kemudian saya terpilih, dan itu saya latihan lagi dengan siswa. Sebelumnya sama sekali SMP, SD nggak pernah nari, SMA nggak pernah nari gitu. Jadi jangan takut Pak kalau nggak bisa nari. Karena nggak hanya nari. Misalnya Bapak bisa, kayak teman saya itu menenun. Menenun itu kan jarang orang bisa menenun. Nah, kepilih dia. Teman saya bisa main saluang, bansi, kayak puput-puput, kayak suling-suliang gitu, alat musik. Bisa lolos. Kemudian ada yang bisa, misalnya, batik, ngebatik, Pak. Pokoknya kesenian-kesenian gitu. Nah, jadi yang mereka itu lebih mementingkan atau lebih melihatkan duta budaya sebenarnya kalau di pertukaran Indonesia-Korea ini. Jadi prinsipnya di pertukaran guru Indonesia-Korea ini adalah duta budaya sebenarnya. Saya guru matematika Pak, tapi saya nggak pernah ngajar matematika di sana gitu. Teman saya guru bahasa Inggris tapi nggak pernah dituntut mengajar bahasa Inggris. Memang kami mengajar saya ngajar matematika, saya ngajar bahasa Korea, saya ngajar bahasa Inggris, tapi nggak dituntut. Yang dituntut di sana adalah bagaimana kita mentransfer budaya Indonesia disampaikan ke anak-anak di sana. Budayanya kan macam-macam, Pak. Ada makanan, ada pakaian, ada tempat wisata, ada segala macam. Jadi kita memang fokusnya program pertukaran Indonesia-Korea itu adalah budaya sebenarnya. Bukan ke RPP-nya, bukan ke ininya, bukan gitu. Cuman di selain itu, di lain kegiatan budaya itu, kita bisa mengambil banyak hal, termasuk RPP-nya seperti apa, pembelajaran seperti apa, kurikulum seperti apa, gitu.
Jadi untuk tahun ini tuh udah ada Pak, udah ada pembuka pendaftarannya udah ada. Tapi kayaknya saya nggak tahu ada informasi mau dibatalkan atau diundur atau di cancel karena ada ini ya COVID-19 ini ya Pak ya. Jadi semua kegiatan mungkin jadi cancel seperti itu. Nanti 2021 mungkin ada lagi gitu. Tapi nggak tahu kita provinsi apa yang dapat. Kalau tahun 2020 ini Sumatera Barat nggak dapat lagi. Itu jawaban sementaranya Bu Misi. Oke. Misi ke pertanyaan berikutnya ya Bu, yang di room. Ya baik Bu. Dari Bu Tiwu, Korsel apakah ada wajib militernya nggak? Oh iya. Iya, wajib militer ada Ibu di Korea Selatan itu 2 tahun Bu. Kalau di Korea Selatan 2 tahun, menurut mentor saya di Korea Utara lebih lama lagi sampai 7 tahun Ibu. Jadi seluruh laki-laki yang berusia di atas 17 itu wajib mengikuti wajib militer. Kalau mereka tidak ikut itu didenda, dendanya tidak akan sanggup-sanggup orang bayarnya. Jadi seluruh laki-laki di Korea Selatan itu pernah wajib militer, pernah. Nah, mereka yang nggak ikut gimana? Yang bisa yang kriteria yang nggak ikut itu gimana? Kriteria yang nggak ikutnya mereka yang anak pejabat yang bisa bikin kecurangan, seperti itu. Jadi misalnya ada anak pejabat yang bisa bikin misalnya surat sakit gitu ya, sakit yang mereka tidak bisa, misalnya tulang pinggulnya patah gitu, nggak bisa ikut wajib militer. Jadi memang seluruhnya, walaupun dia apa saja itu jenis walau pekerjaannya itu wajib militer. Mereka itu wajib militer 2 tahun. Jadi mereka cinta negara itu sangat jelas sekali, nampak sekali cinta. Apalagi mereka negara kecil kan, yang setiap kita lihat drakor itu juga selalu mempertahankan negara dari Korea Utara dan segala macam gitu. Jadi masing-masing mereka Korea Utara, Korea Selatan tuh punya wajib militer. Dan di Korea Utara cuma 2 tahun, di Korea Selatan bahkan sampai 7 tahun yang saya dengar, sampai 7 tahun gitu. Nah, dan satu lagi hal unik, fakta unik, orang Korea Selatan itu tidak pernah ke Korea Utara, dan Korea Utara tidak pernah ke Korea Selatan. Jadi saya pernah nanya ke mentor suatu saat mau nggak ke Korea Utara? Dia bilang enggak, saya nggak mau ke Korea Utara. Entah kenapa semua mereka orang Korea itu nggak mau, dan tidak boleh ke Korea Utara. Orang Korea Utara tidak boleh ke Korea Selatan. Begitu. Sebenarnya sedih ya, saya tanya mentor juga, gimana sih satu-satunya negara di dunia yang terbagi menjadi 2 inilah Korea gitu kan. Mentor juga bilang sebenarnya kami sedih karena negara kami dikenal dengan negara yang terbagi 2, ada Korea Utara, Korea Selatan gitu kan. Jadi tapi entah gimana lagi, namanya juga mereka pertahanan gitu ya. Jadi seluruh laki-lakinya harus wajib militer gitu. Jadi kayak opa-opa yang wajib militer itu emang betul itu semuanya. Nah, kemudian selagi wajib militernya itu nggak harus ke militer terus. Jadi dalam 1 tahun itu mereka hanya sekian bulan di militer, di tempat di militernya, di latihan-latihan PBB gitu. Nanti setahun kemudiannya mereka itu ditempatkan di kantor-kantor umum, seperti misalnya kantor kepolisian, kantor pos, kantor kejaksaan, di stasiun. Mereka tuh makanya kalau di Korea kita lihat tentara itu berkeliaran itu biasa, maksudnya berpakaian tentara ya, berpakaian tentara itu berkeliaran itu biasa, berpakaian tentara ke mall, berpakaian tentara ke stasiun, ke subway itu biasa, karena mereka memang tugasnya di situ gitu. Jadi mereka tidak serta-merta harus latihan-latihan mulu, enggak. Jadi setahun berikutnya itu mereka mengabdi di tempat-tempat pemerintahan gitu. Nah, itu yang saya tahu, Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Misi. Halo? Lupa tadi on mic-nya. Ya, halo Miss. Iya. Miss udah ngomong tapi mic-nya lupa Miss on kan. Bu Ari nanya, mudah nggak mencari makanan halal di sana? Ya, itu pertanyaannya ini ya, yang sering ditanyakan kalau saya pulang dari Korea. Jawabannya kalau di Seoul ada, tapi nggak mudah. Kalau di Seoul ya, tapi kalau di provinsi lain itu susah. Susah. Kalau di Seoul itu memang ada beberapa toko yang halal, memang mereka menyediakan makanan halal, jadi kita nggak perlu ragu lagi ya, karena mereka juga umat Islam gitu ya. Tapi kalau di provinsi-provinsi lain itu akan susah, sangat susah sekali, apalagi di tempat saya, di Jeollanam-do, itu adalah provinsi yang bagian paling selatan Korea Selatan, itu bahkan saya tidak pernah bisa menemukan makanan halal di sana. Jadi saya, caranya, Bapak Ibu, untuk sharing saja, saya itu bawa cabai itu 2,5 kilo, cabai yang sudah digiling, yang sudah jadi cabai giling itu udah 2,5 kilo, jadi masuk ke freezer. Jadi saya makan itu kan cabainya nggak saya bungkus 1 bungkus besar, itu bungkus kecil-kecil gitu kan. Bungkus kecil-kecil ada lebih 50 bungkusan lah, bungkus kecil-kecil banget gitu. Jadi setiap makan itu 1 bungkus keluar, nanti saya panasin di microwave, nanti ambil lagi, nantinya siang ambil lagi gitu-gitu. Jadi menemukan makanan memang susah. Jadi saya bagaimana caranya?
Ya setidaknya saya hanya masak sayur atau kalau kita pengen beli-beli ya beli-beli yang seafood lah, yang ikan-ikan gitu. Kalau makan makanan, semua rata-rata makanan di Korea Selatan semua rata-rata mengandung pork, mengandung gogi. Jadi bagi mereka itu kayak kita orang Indonesia jengkol ya, apa-apa itu ada jengkolnya. Nah, bagi mereka itu apa-apa itu ada goginya, semuanya. Misalnya sayur harus ada irisan-irisan babinya, misalnya kan. Cabai harus ada suir-suiran daging babinya. Itu semuanya makanan itu harus ada goginya, apapun itu. Nah itu Bu Misi. Oke, terus ada pertanyaan berikutnya lagi Bu dari Bu Umi. Kayaknya banyak yang nanya nih karena saking ininya tertarik pengen ke Korea semua. Ini ada dari Bu Umi. Guru yang mengajar di sana itu yang ngajar yang ke sana itu yang ngajar pelajaran wajib aja atau enggak? Oh ya. Oke, baik. Ibu, terima kasih. Yang saya tahu untuk tes ketika kami ikut itu semua mata pelajaran boleh. Apa saja mata pelajarannya, mau PNS, mau honorer boleh. Tapi ketika kami 60 orang yang dipanggil ke Beleza itu, kebanyakan yang kepanggil itu kebanyakan guru bahasa Inggris, kebanyakan. Nah, contohnya kami 12 orang yang terpilih. 12 orang terpilih itu 8 orang itu guru bahasa Inggris. Memang latar belakangnya bahasa Inggris. Kemudian 4 orang, saya guru matematika SMA, kemudian teman saya guru kimia SMA, kemudian satu lagi guru IPA SMP, satu lagi guru SD guru kelas. Tapi latar belakang bahasa Inggris juga, cuman kan dia guru kelas. Satu lagi guru BK, jadi 4 yang non bahasa Inggris. Nah, jadi kalau yang ikut ke sana itu apa saja mapelnya, apa saja boleh Bu. Ibu mata pelajarannya seni budaya juga boleh. Mata pelajaran PKWU juga boleh, apa saja boleh gitu. Kimia juga kami lolos, matematika kami lolos gitu. Cuman itu tadi yang penting kita bisa ikut menyelesaikan 5 tes tadi ya. Ada yang wawancara bahasa Inggris, kemudian ada leaderless group discussion, kemudian ada presentasi, ada tampilan seni gitu-gitu. Nah, itu Ibu Misi. Oke, Misi lanjut lagi ya Bu ya ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Ibu Tiwu, nepotisme kolusi juga ada nggak ya di situ? Iya, halo, gimana? Nggak dengar ya Bu? Nepotisme sama kolusi. Oh, ada juga nggak? Aduh, berat pertanyaannya. Pertanyaan berat ya. Kalau secara kasat matanya saya bilang saya nggak tahu ya kalau itu. Tapi cuman yang saya tahu adalah di Korea itu mereka karena CCTV di mana-mana ya, CCTV di mana-mana. Ini nggak tahu nggak nyambung apa enggak jawabannya. CCTV itu di mana-mana. Jadi ketika kita melakukan kecurangan-kecurangan, misalnya kita melakukan, misalnya saya naik bus subway atau kereta api cepat KRL itu nggak pakai tiket misalnya kan, itu nanti akan terekam sendiri, entah bagaimana caranya itu kita akan terekam sendiri, kita nggak punya tiket gitu. Jadi apa saja yang kita lakukan di sana itu terekam dengan CCTV. Tapi kalau untuk korupsi nepotisme, aduh gimana ya, kayaknya gimana ya saya jawabnya ya, bilang ada takut enggak, bilang enggak takut enggak ada. Itu saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu, mohon maaf Ibu. Mungkin karena mereka takut karena ini kali ya, apa Bu, kalau CCTV mereka beda sama Indonesia, CCTV dapat ketemu muka orangnya tapi nggak tahu orangnya siapa gitu. Kalau di luar negeri kan sekarang CCTV itu udah ketangkep mukanya langsung keluar identitasnya kan di komputer. Iya benar. Iya kemudian nggak berani. Kemudian lagi CCTV-nya itu banyak Bu Misi, banyak banget. Kalau udah ada misalnya kayak tinggal saya di apartemen, ini sharing ya. Saya tinggal di apartemen itu kan di Jeollanam-do, itu daerah terpencil. Maksudnya terpencil dari Seoul, jauh dari kota gitu kan. Itu di apartemen saya itu CCTV di mana-mana itu. Mau ngapain aja saya di situ itu akan kelihatan gitu. Jadi saya jaga-jaga sekali itu perilaku guru-guru Indonesia, nanti ketahuan ngapa-ngapain. Itu CCTV di mana-mana. Jadi diingatkan Bapak Ibu jangan sekali-kali berbuat curang atau berbuat aneh-aneh karena kita akan di mana saja itu ada. Di rumah-rumah warga itu semuanya sudah ada, di apartemen sudah ada, di tempat-tempat keramaian sudah ada, di toilet-toilet jalan lorong-lorongnya ada gitu. Kalau toilet mungkin nggak ada, di lorong-lorongnya itu ada semuanya gitu. Jadi kita tidak bisa berbuat hal-hal yang aneh-aneh. Jadi makanya saya bilang dulu saya pernah juga ikut ini festival ya, festival teknologi se-Korea Selatan itu berpusatnya di Yosu ya. Itu ketika kami buka booth itu siswa saya kebetulan dapat kesempatan buka booth. Jadi ada pengunjung ibu-ibu emak-emak udah tua itu bawa handphone. Nah handphonenya ketinggalan
Nah, booth kami itu hanya ditutupi terpal saja. Kami 2 hari festivalnya. Jadi festival hari pertama handphonenya ketinggalan. Nah, terus mentor saya bilang, mentor ini handphonenya gimana? Saya bilang, kok saya kan kalau di Indonesia ini udah sasaran empuk bagi orang-orang nih kan. Ini orang rame banget kan, banyak banget. Nah, terus mentor bilang, nggak apa-apa, biar aja besok paling balik lagi gitu. Handphonenya ditaruh di atas meja itu di tempat dia di mana taruh tadi sampai besok pagi itu hanya ditutupin terpal doang. Maksudnya nggak meja ditutup terpal ya, cuman bootnya atau stand kami itu ditutup terpal gitu. Stand kami itu kalau kita masuk ke tahun melongo gitu pasti nampak HP-nya. Nah itu nggak akan bisa hilang handphonenya itu, nggak ada juga orang mau ngambil gitu, karena CCTV di mana-mana gitu. Kayak kita tertidur di subway misalnya, itu rame banget subway, desak-desakan. Kita tertidur, handphone kita terletak di atas tangan kita seperti itu. Nggak akan ada orang yang ngambil gitu. Pokoknya aman. Kalau di Indonesia, mohon maaf saja, kalau saya perhatikan tingkat ke kriminal di negara kita memang sangat memprihatinkan ya. Kita udah taruh tas di depan aja masih disilet sama orang gitu kan. Kalau di sana nggak, ditaruh aja bagus-bagus depan tangan kita ketiduran pulas banget, itu nggak akan hilang handphonenya gitu. Nah itu makanya saya bilang CCTV di mana-mana itu nggak bisa berbuat apa-apa kita di sana. Bagus sekali kalau untuk keamanan. Makanya Sekom itu ada merek CCTV, merek perusahaan CCTV yang terbagus terbesar itu yang Sekom itu. Kalau dari Sekom itu udah semuanya udah aman itu. Jadi makanya di Korea tingkat kriminalitasnya kecil, kurang gitu. Karena mereka kalau ketahuan dendanya jauh lebih berat, lebih besar. Nah itu Bu Misi. Kira-kira Indonesia berapa lagi kayak gitu? Mudah-mudahan bisa, saya pengen juga seperti itu ya Bu ya, kita kalau pergi naik busway itu aman gitu. Mudah-mudahan ya. Oke. Ini Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Kalau yang di room kayaknya ini udah dibacain semua. Kita tunggu sebentar ya Ibu ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya lagi. Oh ya, sudah jam 11 lewat juga ya. Udah 1 jam. Nah. Keren Ibu. Saya takut nggak bisa jawab Bu. Saya takut nggak bisa jawab Bu Misi, soalnya ini kan hanya sekedar sharing story saja gitu. Jadi ya sekedar apa yang saya dapatkan di Korea, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dan memberikan motivasi kepada teman-teman semua gitu. Beruntung sekali Kemendikbud memfasilitasi kami berdua belas dalam kegiatan ini, karena kalau saya ke sana mungkin duit pribadi kita mungkin bisa mengusahakan ya Bu Misi ya. Duit pribadi kita ke sana ngapain sih? Oke, misalnya kita liburan gitu ya. Nyampe di sana kita liburan doang kan. Kita nggak pernah dihargai sebagai guru, kita nggak diberikan tempat atau kesempatan mengajar gitu-gitu. Jadi kesempatan emas itu alhamdulillah Allah memberikan kesempatan itu kepada saya dan teman-teman yang 12 orang. Mudah-mudahan setelah ini kalau ada misalnya pertukaran guru misalnya ke daerah mana gitu, ayo kita ikut sama-sama, kita coba aja. Siapa tahu kita bisa lolos kan. Amin. Misi yang paling keras nih bilang amin lah. Amin. Ya, gimana masih ini Dede bayi ya. Gimana Bu? Bu Misi masih ini kan, masih ini dedek bayinya setahun 2 tahun ini kan? Oh iya, Misi ini aja lah, udah 2 tahun nanti selesai ASEAN baru pergi. Biarlah Pak Wahyu dulu, Pak Wahyu yang paling ngebet nih sama Pak Irwan kayaknya. Dari tadi topiknya pengen ke situ gitu. Tapi jangan sekarang ya Pak, corona. Ya, corona melanda sekarang. Oh iya, saya juga dapat informasi bahwa teman-teman saya di Jeollanam-do khususnya, kalau yang di Provinsi Jeollanam-do mereka agak jauh dari corona, maksudnya tidak terlalu banyak terkena dampak suspeknya. Tapi kalau di Seoul, ya sekarang mereka mulai dari 9 April, mulai tahun pelajaran baru, mereka kan mulainya kan sebenarnya Maret. Tahun pelajaran di Korea itu awalnya kan kalau kita Juli ya. Kalau di Korea itu tahun pelajaran mulainya Maret sebenarnya. Setelah musim dingin mereka mulai tahun pelajaran baru. Cuma karena corona ini mereka baru mulai 9 April ini tahun pelajaran barunya. Dan itu juga tidak sekolah. Mereka belajarnya via ini, daring tapi kalau kita kan ini daringnya pakai Webex, Zoom misalnya atau FCC gitu-gitu ya. Kalau mereka itu ada sistem disediakan pemerintah, namanya apa saya lupa, pokoknya ada pokoknya ada pelajaran education learning manajemennya gitu dari pemerintahnya, sehingga mereka punya satu alat daring gitu kayak FCC Webex ini gitu, LMS-nya beda gitu, khusus gitu. Nah, gitu. Oh ya Bu, ada ini nggak, ada batasan umur nggak untuk ikut exchange guru ini? Oh ya. Oh gini, dulu waktu pertama saya lihat pendaftaran itu katanya maksimal 45 ya.
maksimal 45. Tapi ketika kami diundang yang 60 orang ke Beleza itu di atas 45 masih keterima ternyata. Maksudnya masih lolos gitu. Saya nggak tahu gimana caranya. Tapi kami yang 12 orang ini sih memang di bawah 45 umurnya yang kepilihnya. Cuman yang ke Beleza waktu 60 orang itu di atas 45 ada kok yang udah berumur gitu. Pak Waho, berarti masih ada kesempatan Pak Waho. Itu pertanyaannya Pak Waho. Iya benar. Oh, masih bisa. Semangat Pak, masih bisa Pak. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, kayaknya habis. Kita close aja. Oke, Bu. Ini kita close aja, closing dari Ibu, Bu, bentar. Oh iya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Misi sebagai moderator dan kepada Pak Agus sebagai host dan kepada Pak Waho sebagai instruktur yang menyemangati saya ini untuk yang ketiga kalinya untuk ikut jadi presenter di FCC ini. Sebenarnya saya agak ragu juga Pak, awalnya tampil maksudnya udah basi kan, ini udah pernah saya tampilkan juga gitu. Ini gimana ya, nggak mempersiapkan, ini PPT-nya aja baru saya bikin tadi gitu. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu mungkin dalam sharing story saya ada beberapa hal yang tidak memuaskan. Saya hanya segera menyampaikan agar Bapak Ibu dan kita semua termotivasi. Mudah-mudahan setelah ini, setelah Corona berakhir, kita semua punya kehidupan yang lebih indah. Kita bisa menuntut ilmu di mana saja dan kapan saja dengan siapa saja. Nah itu saja, mudah-mudahan kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih Bu Misi. Makasih kembali Bu Ike. Baiklah Bapak Ibu, hebat dimanapun berada. Itu tadi presentasi yang benar-benar menginspirasi kami. Jadi semangat 45 untuk bisa ikut ke Korea gara-gara Bu Ike ini. Amin. Suatu saat kami bisa mengikuti jejaknya Bu Ike. Dan kesimpulannya itu aja ya Bu Ike ya. Karena ini sharing ini ya. Baik. Itu aja dari Misi sebagai moderator. Misi kembalikan ke Pak Agus sebagai host. Silakan Pak Agus. Gini saya not responding. Pak Agus. Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 6 participants in the conference. The recording has started. Please announce yourself. Semoga pengalaman-pengalaman tersebut bisa menginspirasi kita untuk mengikuti jejak beliau ke sana satu saat nanti. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Pak Agus sudah masuk lagi? Halo ya. Ya Pak, sorry Pak. Ya maaf tadi bisa dengar tapi nggak bisa ngomong, not responding. Gitu. Ya. Nggak apa-apa Pak, itu jaringan, ngerti kami. Silakan Pak. Rasanya tadi mendengarkan percakapan antara Bu Misi dengan Bu Ike ini seperti mendengarkan suara radio ya, merdu sekali dan sangat fleksibel sekali. Jadi pengalamannya Bu Ike sangat, saya katakan sangat menginspirasi sekali, pengalaman mengajarnya ke Korea Selatan. Jadi mungkin itu juga dirasakan oleh Bapak Ibu partisipan yang lain, mendengarkan penjelasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Wika tadi sangat menginspirasi sekali. Jadi langsung saya
di sini merasa sangat mendapatkan ilmu yang luar biasa, dan terima kasih sekali lagi kepada Bu Ike Fitria sebagai presenter dan juga Bu Isi sebagai moderator. Tidak lupa juga kepada Pak Eko sebagai instruktur. Karena berhubung waktu juga sudah 1 jam lebih, maka FCC pada pagi hari ini saya akhiri, saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih Pak Agus, Bu Misi. Oke, makasih Bu Ike. Makasih banyak Ibu, sukses, udah lega hari ini rasanya. Pak Agus gimana Pak Agus? Record jangan lupa Pak Agus. Iya ya, sudah. Cuman tadi terpental tidak bisa ngomong, dengarkan bisa tetap. Iya, Bu Misi tadi lengkap tugas Ibu. Apa Bu? Bu Misi berarti tugasnya udah clear. Udah lengkap dah. Alhamdulillah. Tinggal dikirim.